Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid As-Sakinah beserta seluruh pengurusnya, yang kami hormati Bapak-bapak, keluarga besar Jamaah Yasin Tahlil nomor At-Taqwa Masjid As-Sakinah Perubahan Mojokerto Indah Kota Kediri. Insyaallah semuanya dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Mari kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kula piyambak nggih bersyukur kepada Allah. 2 bulan boten pinanggih panjenengan. Alhamdulillah panggah ketok ganteng. Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita, silaturahim kita dunia sampai akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya, yang dawuh-dawuhnya, hadis-hadisnya kita pelajari bersama untuk mendapatkan ilmu dalam rangka menambah bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat, kita mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bapak, para jamaah sekalian, kita sampai pada hadis yang ke-19. Hadis yang ke-19 ini agak panjang. Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Abbas Abdullah ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadis ini diriwayatkan dari Abul Abbas, bapaknya sahabat Abbas, namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Panjen wong Arab iku modele jeneng kaya bolak-balik. Abbas itu adalah pak liknya Kanjeng Nabi. Kakak beradik dengan Sayyid Abdullah, dengan Abu Thalib, dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab. Itu kakak adik, saudara kandung. Abbas ini punya anak namanya Abdullah. Abdullah ketika punya anak dinamakan nama bapaknya, nama Abbas. Jadi Abbas putrane Abdullah, Abdullah putrane Abbas. Bolak-balik. Ngapunten, Gus Abda kaos begini. Gus Ab, salah satu pemateri penceramah Gus Ab. Gus Ab itu nama lengkapnya Abu Bakar. Abu Bakar. Gus Ab, Abu Bakar putranya Kiai Abdul Jalil. Kiai Abdul Jalil putranya Kiai Abu Bakar. Mulane Gus Ab itu Abu Bakar bin Abdul Jalil bin Abu Bakar. Mula mau dia, nek jenenge keluarga besar Mojokerto Indah, kampusnya betereten, mari jeneng bolak-balik betereten. Tapi di dalam keluarga pesantren atau keluarga Arab
Nggih model ngoten iki. Abbas bin Abdullah bin Abbas. Yang meriwayatkan hadis ini adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Beliau meriwayatkan kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, saat itu Abdullah bin Abbas masih kecil, keponakan Kanjeng Nabi. Abdullah bin Abbas itu keponakan Kanjeng Nabi, masih kecil. Beliau Abdullah bin Abbas khalfa Rasulillah, berada di belakang Rasulullah, di lenggahan kados mekaten. Tapi Abdullah bin Abbas di belakang Rasulullah. Kanjeng Nabi lajeng dawuh, faqala, ya gulamu, inni u'allimuka kalimatin. Bocah, cara saiki le Abdullah bin Abbas dalam kanjeng Nabi. Inni u'allimuka kalimatin, tak ajari, tak ulang beberapa kalimat. Saya ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Siap kanjeng Nabi, siap. Kanjeng Nabi lajeng dawuh, apa kalimatnya? Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, yahfadka, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Yang ketiga, idza sa'alta fas'alillah, apabila kamu meminta, maka memintalah kepada Allah. Yang keempat, wa idza sta'anta fasta'in billah, apabila kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Apabila kamu meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Wahai keponakanku, ketahuilah, apabila orang-orang atau umat masyarakat berkelompok untuk memberikan pertolongan, memberikan manfaat kepadamu tentang sesuatu, lam yanfa'uka illa bisyai'in, maka mereka masyarakat, maka mereka umat tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Walam ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Sebaliknya, apabila masyarakat, apabila umat akan berbuat tidak baik, akan mencelakakanmu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa mencelakaimu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Rufi'atul aqlam, pena yang digunakan untuk menuliskan takdir manusia sudah diangkat. Wajaffatis suhuf, dan sudah kering lembaran-lembaran yang isinya adalah takdir-takdir Allah untuk makhluknya. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa qala haditsun hasanun sahihun, menurut Imam Tirmidzi hadis ini adalah hadis yang hasan, yang sahih. Wa fi riwayat Tirmidzi, dan di dalam hadis yang
ada di riwayat selain Imam Tirmidzi, ihfadillah tajidhu amamaka. Ada redaksi hadis yang lain yang bunyinya ihfadillah tajidhu amamaka. Artinya, jagalah Allah, maka kamu akan mendapati Allah di depanmu. Ta'arraf ilallah firrakhai ya'rifka fisyiddati. Mengenallah kamu kepada Allah ketika kamu sedang kaya, sedang sempat, sedang dalam keadaan yang luas, maka Allah akan mengenalmu pada saat engkau dalam kesulitan. Wa'lam annama akhtaka lam yakun liyusibaka. Ketahuilah bahwa apa yang menimpamu itu tidaklah bermaksud untuk menyakitimu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Dan apa yang mengenaimu bukan bermaksud untuk menjadikanmu salah. Wa'lam anna nasra ma'as sabri. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi. Dan sesungguhnya solusi itu bersama dengan kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Para bapak, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini amat luas. Oleh karena itu kita coba satu persatu. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari Abdullah bin Abbas, keponakannya sendiri. Itu berarti bermaksud untuk mengajari kita juga sebagai umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada keponakannya yang bernama Abdullah bin Abbas? Yang diajarkan oleh beliau Rasulullah adalah beberapa kalimat, beberapa ucapan. Yang ucapan ini luar biasa. Yang pertama, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kita. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kita. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka Allah akan berada di depan kita. Para bapak, para rabu, para hadirin, para jamaah, bagaimana menjaga Allah? Wong Allah Maha Kuasa, Allah Maha segala-galanya. Mestinya awake dhewe sing dijogo dening Gusti Allah. Lah kok kita malah justru disuruh menjaga Allah? Maksudnya adalah kalau kita menjaga apa yang menjadi tuntunan Allah, menjaga apa yang menjadi tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menjaga kita. Lalu apa tuntunan Allah? Tuntunan Allah itu apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis? Yang ada dalam Al-Quran dan hadis adalah perintah-perintah Allah untuk dikerjakan, larangan-larangan Allah untuk ditinggalkan. Dengan kata lain,
Kalau kita melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, itu artinya kita respect, itu artinya kita memperhatikan Allah. Kalau kita memperhatikan Allah, maka Allah akan memperhatikan kita. Saat ini kan, pada kok cikro kangelan. Di Masjid As-Sakinah ini, ada kepengurusan takmir. Ketua takmir pun Pak Gembong. Dawu-dawu Pak Gembong yang isinya adalah perintah-perintah atau ajakan-ajakan. Kalau kemudian kita respon dengan baik, misal contoh bulan puasa Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, dalam rangka untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, mari kita memperbanyak sedekah. Sedekah ini akan kita gunakan untuk takjil, untuk sahur, untuk yang tadarus Al-Quran dan lain sebagainya. Ini namanya ajakan untuk dilaksanakan. Karena ketua takmir colong merentah itu pada boten pegang. Tetapi yang ada adalah ajakan. Tetapi ajakan ini sebenarnya perintah yang harus. Ketua takmir Pak Gembong mengajak kepada kita untuk memperbanyak infak dalam rangka mempersiapkan bulan suci Ramadan. Kita kemudian meresponnya. Kalau siap untuk takjil, kalau siap untuk sahur, kalau siap untuk siap dan lain sebagainya. Panjenengan siap semuanya. Ketika Pak Gembong selaku ketua takmir ngajak panjenengan kemudian merespon dengan baik, apa yang terjadi? Pak Gembong pun akan care dumateng panjenengan sedaya. Terus ini. Jadi apabila ajakan dari ketua takmir direspon dengan baik oleh jamaahnya, maka ketua takmir akan care, akan perhatian kepada jamaahnya. Kalau misalnya ajakan dari ketua takmir diabaikan, dijaring, dijak infak jamaah angel, dijak sholat jamaah yo angel, angel, apa yang terjadi? Ketua takmir pun akan mengabaikan, alah karep-karepmu, ibaratnya itu, alah karep-karepmu ditoto di apa jenenge supaya masjid ini makmur dan lain sebagainya, kok angel. Akhirnya ketua takmir mengabaikan. Ini contoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya aturan-aturan yang berupa perintah untuk dilaksanakan, yang berupa larangan untuk ditinggalkan. Ketika kita sebagai manusia, sebagai umatnya merespon Allah, melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan care, perhatian kepada kita, sebab kita perhatian kepada Allah. Jadi timbal baliknya untuk kita semua balik maring awake dhewe. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha segalanya, menjaga kita dari apapun Allah mampu, sebab Allah maha kuasa. Itu yang pertama dan kedua. Idza sa'alta fas'alillah, apabila kamu meminta, maka mintanya kepada Allah. Ini rada abot. Dari Allah ini dari mengenal Allah ini.
Kita itu belum mengenal Allah. Kalau kita sudah mengenal Allah, apa yang kita minta Allah kasih. Sayangi, termasuk pulau, termasuk belum bisa mengenal Allah dengan baik. Yang kita kenal adalah sesama manusia, sesama makhluk. Kalau kita sakit, maka minta tolongnya ke siapa? Minta tolongnya kepada Pak Dokter, sesama manusia. Itu kan kita. Apabila kita kesulitan keuangan, minta tolongnya ke siapa? Minta tolongnya kepada orang yang kira-kira bisa memberi hutang kepada kita, atau kepada orang yang kira-kira bisa memberi kepada kita. Derek mampu awake dhewe, nek awake dhewe pas lagi sakit belum mampu, kita langsung mohon kepada Allah, ya Allah nyuwun sembuh derek mampu. Belum mampu untuk langsung kepada Allah. Apabila kita kesulitan, belum mampu untuk langsung mohon kepada Allah, belum mampu. Kenapa? Masih ada hijab, masih ada penutup antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sakjane Allah Ta'ala menika nek disuwuni, kalau diminta Allah akan memberi. Wong kadang boten disuwun mawon Gusti Allah nggih maringi. Allah memberi apa yang tidak kita minta. Ngerasa boten? Awe dhewe ampukan powena sing maringi oksigen sinten? Sing maringi oksigen Gusti Allah. Awe dhewe sehat, sing maringi sehat sinten? Gusti Allah. Kabeh sing maringi Gusti Allah. Allah selaku pencipta tanggung jawab memberikan kepada kita selaku makhluk ciptaan. Mo ikhwah. Fa idza sa'alta fas'alillah, apabila kamu mintanya kepada Allah. Nyuwun rezeki nyuwun nang Gusti Allah. Nyuwun sehat yang mari Allah. Itu yang kadang kita belum bisa, tetapi mari bapak-bapak jamaah sekalian kita berlatih. Semakin iman yang kita tingkatkan, insya Allah kita akan semakin dekat, sehingga kita apapun sambate mari Gusti Allah. Niku fa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila minta pertolongan, mintanya kepada Allah. Mulanya tegene surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah surat yang paling top ya. Sab'ul Mathani disebut dengan Sab'ul Mathani, ayat 7 yang dibolan-baleni. Nyapa dibolan-baleni saben awal diri sholat mesti surat Al-Fatihah dibaca. Yang lain mungkin tidak dibaca, tetapi surat Al-Fatihah di dalam sholat selalu dibaca. Surat yang lain belum tentu dibaca, tetapi surat Al-Fatihah selalu dibaca pada saat kita sholat. Iki surat Al-Fatihah top, sangat top. Di dalam surat Al-Fatihah iku wonten iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Allahumma amin. Wa idza sta'anta fasta'in billah, apabila kamu minta pertolongannya hanya kepada Allah. Ulangi,
Di dalam surat Al-Fatihah itu saja diajari. Diajari bagaimana? Iyyaka na'budu, menyembah dulu kepada Allah, baru kemudian kita iyyaka nasta'in, memohon pertolongan kepada Allah. Kalau diartikan lain, orang yang akan minta tolongnya kepada Allah itu adalah orang yang sudah menyembah kepada Allah. Sebab orang yang tidak menyembah kepada Allah, dia akan minta tolongnya tidak kepada Allah. Kita akan minta kepada Allah, kita akan minta pertolongan kepada Allah kalau kita sudah menyembah Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Maksudnya, kalau kita sudah menyembah kepada Allah, kita akan minta tolongnya kepada Allah. Semakin kita dekat karena kita menyembah Allah, maka semakin banyak pertolongan yang kita minta kepada Allah. Orang yang semakin dekat, semakin banyak beribadah kepada Allah, akan banyak minta kepada Allah. Contohnya panjenengan, kalau ini memperhatikan panjenengan yang mantun sholat, ya sholat wajib. Contohnya ini tadi, habis sholat isya, panjenengan itu betul langsung ngalih itu betul. Pas sholat isya, panjenengan pikiran sekedar. Setelah cukup pikiran berdoa, amin, 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 nopo duwane imam. Selesai itu, panjenengan masih tambah dengan sholat sunnahnya. Karena segini. Setelah sholat sunnah, panjenengan masih memohon lagi, masih minta lagi, dungo balik. Makin daru bagian qiyamul lail, bagian sholat tahajud, mantun sholat tahajud, panjenengan juga menengadahkan tangan memohon kepada Allah. Apakah memohon untuk dirinya, keluarganya, anak-anaknya, nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok paginya sholat subuh, sebelum sholat subuh masih qobliyah subuh, bersolat qobliyah subuh kali tenteni qomat, panjenengan masih menengadahkan tangan, ya Allah nyuwun bla bla bla. Bersolat subuh zikiran nyuwun malih dumateng Allah. Masya Allah. Orang yang menyembah Allah, dia akan banyak memohon kepada Allah. Kalau dia sudah semakin meresapi, semakin merasakan dekatnya dengan Allah, semakin merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah, dia akan banyak memohon kepada Allah, akan banyak dungo maring Gusti Allah. Kabeh nek cik nom-nom boten niku, cik nom-nom rasane urung butuh. Nek durung butuh bar salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kira-kira langsung tangi ngalih lencik. Bocah-bocah nek Jumatan sing nang jowo niku kan cah nom-nom kabeh kita cah SMA tok bar assalamualaikum bayo langsung dah lho dan kencing dan ngalih sing dipundhut Jumat berkah. Tapi kita sing sampun rasane butuh untuk keluarga kita, butuh untuk anak-anak kita, untuk masa depan mereka, Masya Allah, kita akan banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu
ya Allah, kami mohon pertolongan. Orang yang sudah banyak beribadah kepada Allah, dia akan banyak memohon pertolongan kepada Allah. Tapi netizen taksir tebih ibadah sekali Gusti Allah. Orang yang masih jauh beribadah kepada Allah, dia pun tidak akan minta kepada Allah. Orang yang jauh dari Allah, dia tidak akan minta kepada Allah. Masya Allah. Niki wa idza sta'anta fasta'in billah. Para bapak, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kalimat wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah taala ilaik. Dan seterusnya, apabila orang-orang kemudian mereka berkumpul bersama-sama untuk menolongmu, untuk memberi manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan mampu berbuat baik, memberi manfaat, menolong kepadamu, kecuali dengan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah sebelumnya di zaman azal. Termasuk apabila orang-orang itu mau berbuat jahat kepadamu, maka mereka tidak bisa berbuat jahat kepadamu kecuali kalau sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat ini, para bapak, para rawuh sekalian, adalah mengajarkan kepada kita untuk semakin yakin terhadap takdir ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi pada kita, baik dan buruk, baik dan buruk, penak boten penak, niku kabeh sampun dipun takdir dening Allah. Mulane rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikatnya Allah, yang ketiga iman kepada utusan-utusan Allah, Rasul. Yang keempat iman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Ada kitab Taurat kepada Nabi Musa, ada kitab Zabur kepada Nabi Daud, ada kitab Injil kepada Nabi Isa, ada kitab Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang kelima iman kepada hari akhirat. Dan yang keenam iman adanya takdir baik dan takdir buruk. Apa yang terjadi pada kita niku kabeh sampun ditakdirne Gusti Allah. Pena yo takdir Gusti Allah pancen biyen awe dhewe ditulis pena. Boten pena mergo biyen Allah Subhanahu wa taala menulis kita, boten pena. Loh, nek ngono Gusti Allah gak adil loh. Nek ngono Gusti Allah gak adil, kono kok penak, aku gak penak. Mungkin kita punya pikiran semacam itu. Para bapak, para jamaah sekalian, Allah tetap adil. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Dan Allah bebas. Allah bebas memperlakukan makhluknya, memperlakukan makhluk ciptaannya sesuai dengan kehendak keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenenge Allah punya kuasa. Ketika punya kuasa kan bebas sesuai dengan kekuasaannya. Ojo balik Gusti Allah yang maha segala-galanya. Ngapunten. Wali kota yang punya kuasa terhadap kota Kediri
Ketika ingin sesuatu dengan kekuasaannya bisa terwujud. Ketika tidak menginginkan sesuatu dengan kekuasaannya, sesuatu yang tidak diinginkan pun tidak terjadi. Lalu semua ini bantuan untuk Mojoroto Indah berupa pengaspalan. Di dalam warga Mojoroto Indah misalnya dia nggak milih wali kota contoh bahwa wes iki gak usah udah Mojoroto Indah biar nggak milih aku dialihnya di bener lihat ojo di Mojoroto Indah karena punya kuasa, karena punya kuasa bisa saja kemudian yang mestinya untuk Mojoroto Indah terus boten akhirnya dialihkan untuk yang lain. Itu namanya punya kuasa. Contoh kalau sudah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa atas semua yang terjadi pada umatnya, pada makhluknya. Nilo ketika Allah mentakdirkan yang baik, Allah pun bisa. Ketika mentakdirkan yang tidak baik, Allah pun bisa. Dan itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para jamaah, intine Kanjeng Nabi ngajari awake dhewe tambah yakin bahwa apa yang terjadi kepada kita semuanya adalah tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang baik itu takdir Allah juga. Yang tidak baik gak penak yo kuwi takdir Gusti Allah. Nek awake dhewe pengine penak terus. Pengine penak terus. Nek pengine penak terus kira-kira awake dhewe mau sepuh. Awake dhewe mau mati. Kira betul. Sebab awake dhewe pengine sing penak. Pengennya panggah nom terus duit sing akeh opo-opo keturutan. Iku jenenge penak terus apa betul? Tapi kenyataannya kan tidak. Kita semakin bertambah usianya, faktor usia menjadikan kita semakin lemah, semakin berkurang. Begitu juga harta kita kadang dulu sempat ya grafiknya di atas, kemudian mungkin kita sedang berada grafiknya menurun, kekayaan kita berkurang dan lain sebagainya. Niku kehidupan kan semuanya. Yakin bahwa semuanya adalah sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para hadirin sekalian, di dalam hadis yang lain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhaken, "Ihfadillah tajidhu amamaka, ta'arraf ila Allah fir raha, ya'rifka fis syiddah." Mengenallah kepada Allah pada saat kita sedang berlebih-lebihan, pada saat tenan panggah eling Gusti Allah, maka Allah akan mengenalmu pada saat orang enak. Gambarannya ngomong pasuki elingo bareng Allah. Engko nek pas awake dhewe boten sugih, Gusti Allah kelingan karo awake dhewe. Pas sehat eling Allah, pas sehat kenal Allah. Sok pas awake dhewe sakit, Allah yo panggah kenal mari awake dhewe. Bagaimana mengenal Allah? Mendatangi, melaksanakan apa-apa yang menjadi syiarnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, terus mengenal Allah caranya bagaimana? Beribadah kepada Allah. Itu mengenal Allah. Salat, mengenal Allah. Puasa, mengenal Allah. Zakat, mengenal Allah. Haji, mengenal Allah. Semua yang diperintahkan Allah kita lakukan. Ikut jenenge mengenal Allah. Pas awe dhewe sugih kenal Allah. Mbok menawa awe dhewe kok larang, Gusti Allah kenal awe dhewe. Rata-rata nek sugih iku lali Gusti. Sing geling-geling jalan-jalan. Minggu ini nanti jalan-jalan. Kemudian minggu depan kemana lagi? Minggu berikutnya kemana lagi? Dan seterusnya. Jumatan lali, Jumatan boten dilampahi, sholat 5 waktu boten dilampahi, lali kali Gusti Allah. Pada saat kita kaya lupa dengan Allah, maka pada saat kita miskin Allah lupa terhadap kita. Alhamdulillah. Tetapi pada saat kita kaya kita tetap kenal Allah. Barangkali kemudian kita jatuh miskin, Allah tetap kenal kepada kita. Ngapunten Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian, kekayaan itu kadang cepet hilang, gitu. Kadang cepet hilang. Nek muda yo cepet saged, orang ujug-ujug sugih saged, sugih ujug-ujug melarat saged. Sangat cepat. Maka sangat mungkin orang yang asalnya kaya kemudian jatuh miskin. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Kata Masya Allah. Oleh karena itu Kanjeng Nabi mengingatkan, pada saat rohon itu penak itu bisa diartikan kaya, bisa diartikan sehat, pokoknya sing penak-penak. Pada saat penak kenal Allah, maka pada saat orang penak Allah kenal awake dhewe. Berikutnya, wa'lam anna nasra ma'as sabri. Sesungguhnya pertolongan Allah itu bersama dengan kesabaran. Kita itu sebenarnya yang dituntut adalah sabar. Orang penak menghadapi masalah, kesulitan, ketangkilan, kangelan, macam-macam. Kalau kita sabar, yakin akan ada saatnya kita akan merasakan kesuksesan. Kesulitan, sabar, bakal diparingi gampang. Boten gagah nopo-nopo, sabar dan tetap usaha, insya Allah bakal gagah nopo-nopo. Kalau bukan kita sendiri yang punya apa-apa, bisa jadi bapak-bapak sekalian, anak kita nanti, keturunan kita nanti. Sing penting sabar. Karena apa? Namanya dunia ini kan berputar. Roda ini berputar. Mungkin kita yang saat ini berada di bawah, dan mungkin bergerak kita ke atas. Kalau ternyata kita yang tetap berada di bawah, bisa jadi nanti anak kita yang berada di atas. Dan seterusnya. Kalau kita berada di atas, mungkin kita akan turun ke bawah. Kalau bukan kita yang turun ke bawah, mungkin anak kita kemudian yang turun ke bawah. Roda berputar untuk kita maupun
keluarga, keturunan kita. Oleh karena itu para bapak, para jamaah sekalian, wa'lam anna nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu bersama dengan kesabaran. Nek awe dhewe sabar ketika sedang tidak enak, sabar ketika sakit, insya Allah pertolongan Allah datang. Wa annal faraja ma'al karbi, dan sesungguhnya bersama kesulitan itu akan ada jalan keluar. Orang bakal kangelan terus orang. Jadi kangelan itu tidak akan selamanya, kesulitan itu tidak akan selamanya, pasti akan ada kemudahan. Bangkrut orang bakal selawasi, mesti bakal sukses juga, pasti. Sing penting yang dibutuhkan adalah kesabaran, sabar, terima, tawakal, usaha. Insya Allah akan datang saatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada kita. Apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini pelajaran dari hadis yang ke-19 agar kita semakin yakin dengan Allah, semakin yakin dengan takdir Allah, sehingga apabila kita diberikan ujian kesulitan, kita akan sabar. Apabila kita diberikan ujian kemudahan, kekayaan, kita akan tetap mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari para bapak, para jamaah, mudah-mudahan bermanfaat adanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Monggo Pak. Berkaitan dengan takdir Allah ya, bahwa sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah. Kaitannya dengan hadis yang lain bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila kaum itu tidak akan merubah nasibnya sendiri. Itu bagaimana memahami antara tadi yang saudara dengan usaha? Matur sunnah. Di dalam hadis yang sedang kita bahas ini dikatakan bahwa segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Baik dan buruk sudah ditakdirkan Allah. Sedangkan di dalam hadis yang lain, tetapi yang benar adalah ayat. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Seolah-olah ayat ini memberikan gambaran kalau kita berusaha, maka kita akan berhasil merubahnya. Keadaan sesuatu tidak akan berubah kalau kita tidak merubahnya. Kan betul? Itu ayatnya. Lalu hubungannya apa? Hubungannya apa antara hadis yang sedang kita pelajari dengan ayat yang menyatakan kalau kita ingin merubah, maka merubahlah, sebab Allah tidak akan merubah kalau kita tidak merubah. Para bapak, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa takdir itu kan kita tidak mengetahuinya. Laras pena, ora pena, kita tidak tahu. Catatan takdir kita tidak tahu. Resmi. Karena kita tidak tahu catatan takdir kita, maka kita bisa menggunakan ayat ini, ayat yang menyatakan Allah tidak akan merubah suatu kaum
kecuali kaum itu sendiri yang berubahnya. Menjadikan ayat ini sebagai penyemangat. Penyemangat apa? Untuk berusaha. Berusaha. Kalau saya pengen sukses, saya harus berusaha. Kalau saya pengen sehat, pada saat saya sakit, maka saya harus berobat. Misalnya begitu. Ini namanya ayat yang menyuruh kita untuk berusaha atau berikhtiar. Dan ternyata ikhtiar ini, usaha ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam masalah sakit, Rasulullah Muhammad SAW niku dawuh ya, berobatlah kalian apabila sakit. Ojo nek misalnya waktu wis apa jare aku gak tuku obat, gak apa nek pancen Gusti Allah kersane waras ya waras. Iki jenenge pasrah bongkokan. Kanjeng Nabi dawuh golek opo. Maka apabila kita sakit, kita kemudian mencari obat. Hanya saja ketika kita minum obat, yakinlah tetap bahwa yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Obat itu hanya perantara saja. Termasuk bapak-bapak, para jamaah sekalian, kita ini disuruh berusaha, tetapi hasil tidaknya usaha ini adalah tetap tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak podo-podo usahane, podo-podo usahane, tapi wonten sing berhasil, wonten sing boten berhasil. Tetapi tetap disuruh berusaha, disuruh berikhtiar, disuruh bekerja, tetapi hasilnya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila sudah selesai melakukan pekerjaan, fatawakkal 'ala Allah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tetap ada hubungannya. Takdir tetap takdir, sudah ditulis oleh Allah. Karena kita tidak tahu takdir kita, ayat ini menjelaskan Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Artinya apa? Artinya kita disuruh untuk tetap berusaha. Ada yang lain? Sama cekap jam 9 kurang 15 menit sabun pantas ditutup. Mudah-mudahan manfaat ini, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Intinya ayo tambah mantep imane, tambah mantep yakine maring takdire Gusti Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan takdir yang baik dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan anak keturunan kita juga mendapatkan takdir yang baik di dunia sampai di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sayyidina ashabi Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an mubarakan fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min sayyidina wa nabiyina Muhammadin abdika wa rasuluk, wa na'udzu bika min syarri ma sta'alaka minhu sayyidina wa nabiyina Muhammadin